Tak banyak yang tahu, diam-diam Andika kangen band jadi juragan beras di kampung halaman. Jadi perbincangan hangat karena jadi bahan ledekan oleh Triswaka dan Zinedine Zidane. Tak disangka ternyata ia memiliki bisnis besar di kampung halaman. Fakta menarik ini diungkap oleh Andika saat jadi bintang tamu podcast Deddy Corbuzier pada tahun 2019 silam. Deddy sampai terkejut mendengar kisah sukses Andika membangun bisnisnya di kampung. Ternyata Andika kangen band berhasil merintis usaha beras bersama seorang teman. Awalnya pelantun hits Yolanda itu hanya ingin membantu perusahaan beras yang nyaris bangkrut dan berbuah manis. Artinya sekarang sumber duit lo dari mana aja? Perform nyanyi pasti, itu yang paling besar dari nyanyi atau dari mana? Tanya Deddy Corbuzier. Dari nyanyi, beras, syuting-syuting kayak diundang bintang tamu, saya punya perusahaan beras sekarang, alhamdulillah, jelas Andika. Lu punya perusahaan beras? Gila lu punya perusahaan beras? Celotok Deddy shock. Andika menceritakan bahwa bisnis itu pelan-pelan dijalankan olehnya bersama sang teman, hingga akhirnya kini sangat sukses. Menurut cerita Andika, bisnis berasnya bisa menghasilkan puluhan ton dalam seminggu. Gimana caranya lo bisa punya perusahaan beras? Kenapa perusahaan beras gitu maksudnya? Kata Deddy lagi. Kerjasama sama teman. Jadi kemarin pabrik itu oleng, dia mau tutup tiba-tiba, dia kekurangan dana. Bisa nggak kita kongsi? Akhirnya kita kongsi, saya sama teman saya. Sekarang berjalan lagi pabriknya, alhamdulillah, udah untung. Seminggu itu bisa 10 ton, 20 ton. Jelas musisi berjuluk Babang Tampan itu. Andika kangen band juga menjelaskan bahwa pabriknya bekerja sama dengan beberapa pihak untuk menjalankan usaha tersebut hingga bisa sukses jadi juragan beras. Saya kerjasama sama Kadis Pertahanan Pangan, ujar Andika menjelaskan. Berarti lu sekarang juragan beras dong, wih. Celotok Deddy kagum. Wah, semoga makin sukses ya Babang Tampan. Selain jadi juragan beras, ada lagi nih yang orang-orang tidak ketahui tentang Andika kangen band. Andika kangen band belakangan mendapati simpati publik karena sikap besar hatinya memaafkan Triswaka dan Zinedine Zidane usai diejek. Di balik sisi pemaafnya, ternyata ada hal mulia lain yang dilakukan Andika kangen band tapi jarang diketahui publik. Vokalis asal Lampung ini ternyata mengelola panti asuhan dan pondok pesantren yang ia biayai dari uang pendapatan YouTube-nya sendiri. Panti asuhan, gue beli rumah sama tanahnya dari uang entertain, terus pemasukannya dari YouTube, gue piurin ke pondok pesantren. Kata Andika dilansir dari YouTube Dinamis Music. Pelantun lagu Selingkuh itu kini menghasilkan uang sebesar 22 juta dari YouTube. Semuanya dipakai untuk menghidupi panti asuhannya. Penghasilan YouTube-nya 1 juta, 2 juta, 4 juta. Sekarang pendapatan gue sudah 22 juta sebulan sekali, kata Andika. Andika juga mengatakan bahwa ia tak sedikit pun menikmati hasil YouTube-nya itu. Jadi jujur aja, uang YouTube itu gue enggak nerima 1000 pun. Buat yang kerja, orang konten, terus paruhnya buat anak yatim, kata Andika. Pengakuan Andika kangen band ini pun langsung menuai pujian publik. Meski punya masa lalu kelam, tapi Andika kangen band saat ini cukup inspiratif. Bahkan tak sedikit yang langsung menyentil Triswaka dan Zinedine Zidane yang beberapa waktu lalu viral karena memparodikan gaya bernyanyinya. Si mas cover pasti lihat video ini langsung kejang-kejang, kata netizen.